selamat pagi. Pagi, Pak Soma. Gimana nih kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar apa luar biasa? Halo, gimana kabarnya? Luar biasa. Pak Luar Edi, biasa, luar biasa. Mas April, Mas Bli ya? Oh iya, orang Bali. I'm from Bali. Oh iya, But alright. I live in Java. Oke, that's right, good. Oke. Ini kok lagi ngopi ceritanya? Ngopi lah. Nah, kok saya nggak dikasih nih kopinya? Kopi. Kopi dong. Masa nggak fair nih? Apa ini ya kopinya Pak? Ya gimana sih? Tamu baru datang nggak ada kopi. Oke, terima kasih Pak. Jadi udah selesai nih tugas ceritanya. Sudah, Nah, Pak. Hari terakhir hari ini, Pak. terakhir. Nyantai-nyantai dah. Terus gimana rasanya? Syukurlah kita mengadopsi ilmunya Bandung Bondowoso. Enggak, nanti dulu. Ini tugasnya tadi selesainya gimana? Selesainya Jam berapa? Jam 3. Jam 3. kalau saya setengah satu. Oh, setengah 1? Saya jam 3. Berarti sekitar Baru jam tidur 3. setengah Baru tahu ya. 4. Iya. Bangun subuh. Belum tidur lagi, Pak. Perbedaan jam selesai itu menandakan perbedaan tingkat kecerdasan masing-masing. Jangan begitu. Penyampaian juga. Jangan begitu. Tingkat kecerdasannya sama. Cuma BBM-nya yang beda. Satu pakai Ada RON 90. Ya, RON 90. Mereka RON 95 nih. Shell, Pak, pakai shell. Oh, Shell. Entah gimana secara umum ya. Gimana perasaan setelah mengikuti pelatihan ini? Mungkin Pak Sahril dulu ya. Nah, Pak Saril lah. Ya, ini wakil dari Pak Saril dari mana sih? Dari Demak, Pak. Oh, Demak Cuman ya. rumah di Semarang. Oh, gitu. Pak. Ya biasa ngelaju berarti. Ya, pelaju, Pak. Itu jelek PNS, maunya tinggal di kota besar walaupun kerja di kota kecil. Gak gitu, Pak. Rezekinya gitu, Pak. Dulu udah daftar Semarang, gak keterimanya di Demak. Akhirnya Semarang sekarang menyesal tuh ya terima ya. Oke, gimana Mas Ari? Ya, secara materi sangat-sangat berguna ya, Pak. Ya, ini kayak selama ini itu saya hanya melihat peta jadi. Ya, peta sudah jadi, tapi di sini kita belajar proses. proses. Sampai kita tahu untuk mendapatkan satu peta jadi itu seperti ini, dan peta itu ternyata banyak untuk kegiatan-kegiatan yang perlu nantinya di DLH itu diperlukan, kayak kajian lingkungan hidup strategis, pengelolaan persampahan nantinya kan juga akan membutuhkan peta itu, Pak. Iya, jadi intinya terbukalah sekarang bahwa peta is the main tool ya untuk bekerja gitu. Benar, ini pengakuan Mas Ari ya. Saya pengen nanya sekarang, Mas Bli, gimana? Pengakuan Mas Bli. Ini biarin aja belakangan. Mungkin karena paling jauh ya. Iya, paling jauh. Orang Manado ya. Iya, Manado. Urut dari barat ke timur, baru ke utara. Habis itu tak balik-balik ya. Iya, Pak. Jadi setelah melalui beberapa hari di sini, hari efektif 10 hari lah ya, 10 hari ya, betul. sama hari ini, jadi kita jadi lebih tahu, Pak, apa itu geografis, sistem informasi geografis, karena tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, karena kita kan mendapat teorinya dulu nih. Nah, pada saatnya kita bisa membuat 2 proyek. Nah, yang pertama kemarin sama Mbak Sasti, yang kedua hari ini. Ya, proyek peta. Nah, kebetulan itu saya langsung bikin status, Pak. Nah, inilah capaian kita selama 10 hari Dia di mana nih, bikin statusnya di mana? di WhatsApp, Pak. Oh, di WhatsApp. Iya. Bukannya di Banyak Facebook? yang ngechat, Pak. belum. Ya. Nah, itu jadi teman-teman juga banyak yang komen juga, terus ternyata ada ya diklat sistem informasi geografis di Badan Informasi Geospasial. Nah, jadi minimal kita yang di lingkungan hidup itu mengetahui apa yang tertera di peta dan apa yang kurang, Pak. Nah, karena itu sangat penting sekali untuk kita, apalagi di lingkungan hidup seperti yang Mas Safril sampaikan, bahwa di LH itu juga mengurusi IKPLHD, indeks kualitas. Apa IKPLHD itu apa? IKPLHD itu
indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Jadi indeks capaian-capaian kualitas lingkungan hidup. LH semuanya tertuang di sana. Nah, dan kemudian ada juga disampaikan untuk AMDAL. AMDAL juga. Nah, kebetulan saya sendiri di Blitar, ya, meskipun saya orang Bali, lahir di Jawa, tinggal di Bali, Tar, ya. Balitar. Ya. Makanya nggak kelihatan Balinya. Iya, gitu Pak. kan. Balinya ntar, Pak. Iya, Balinya ntar. Ya nih harus dipetakan lagi nih, Pak. Itu kan juga nangani IKLH, Pak. Itu suatu program dari KLHK, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Di sana ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, sama indeks kualitas tutupan lahan. Nah, semua itu kan butuh yang namanya pemetaan. Betul. Selama ini masih hanya koordinat aja yang tanpa Iya, ada petanya. iya. Saya taunya peta yang ada di sistem tersebut itu, oh ini berasal dari BIK. Nah, akhirnya saya ke BIK, Pak. Ke BIK. Itu. Apa karena ditugaskan sama LH ke BIK atau memang ada niat sebenarnya pengen belajar Pak. itu? Waktu itu kebetulan ada surat penawaran dari KLHK. Saya ngisi, lapor ke pimpinan juga. Nah, disetujui. Karena kan kita kan yang daftar banyak. Nah, terus yang kepilih kan nggak semua. Nah, itu jadi kita berpikir harus memanfaatkan sebanyak-banyak. Oke, jadi intinya Mas Bli ini udah sadar ya bahwa ternyata pelatihan SIG ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Iya. Oke. Nah, saya balik dulu ke sini ya. Soalnya kalau nggak ditanya marah dia nanti. Iya. Gimana? Udah jauh-jauh. Iya, jam mahal. Datang dan ditanya lagi. Nah, ini ngomong-ngomong, nama sampean apa? Aku Edi, Pak. Ya. Katanya orang Manado. Iya, Tapi namanya Edi. Namanya itu minimal farm di sana. Iya, farm di sana. Iya. Nah, ini berarti aslinya bukan sana tuh? Bukan. Oh, aslinya mana? Iya. Aku Jogja, Pak. Oh, Jogja. Alumni Jogja. Alumni Jogja. Ya, Tuhan kasih berkat di sana. Amin. Iya. Ya. Berarti rezekinya di sono. Rezekinya di Gitu. sana, iya. Termasuk istrinya orang sono. Tapi puji Tuhannya rezeki sana kirimnya ke Jawa. Oke, gimana nih kesannya? Gimana kesan ikut pelatihan ini, Mas Edi? Pertama di invite itu ya sama KLH itu kaget nih. Ih, akhirnya kepilih juga ya. Memang sudah ada keinginan ya. Aduh, udah lama Pak. Setiap gitu. ada kesempatan tertentu nyoba terus ya. Ini puji Tuhan memang dapat berkat ilmu yang baru di sini, Pak. Ya, sesuatu yang sangat baru lah kalau saya. Apalagi di DLH itu begitu saya masuk dapatkan pemahaman di sini langsung nyambung tuh, Pak. Contoh kasus ya kalau di bidang saya itu kan penaatan ya. Penaatan ya, bukan kan penataan, bukan penaatan. Ya, yang kita lebih banyak terima aduan masyarakat gitu ya, sengketa lah itulah. Ada istilah penaatan ya. Ada di bidang kami itu ada 4, Pak. Oh, memang ada ya. Ada, Pak. Jadi kita di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas. Aduan-aduan itu masuk ya. Untuk kita membuat akurasinya itu kan butuh sesuatu aplikasi nih. Dapatnya tuh di sini nih. Ya. Awalnya kerasa berat gitu ya. Apa ya ini yang bingung gitu ya. Tapi luar biasanya apa? Pemateri yang dari sini itu pengajarnya itu nyampeinnya itu dengan gaya-gaya yang kita itu senang gitu lah. Jadi kita gampang masuk dari itu ilmu yang baru itu. Itu tuh yang pesan saya. Yang kesannya di situ ya. Nah, sekarang kan sudah nih, sudah ikut pelatihan, terus sudah dapat ilmunya. Sebenarnya planning teman-teman ini nanti di daerah apa yang akan dilakukan? Kalau saya itu karena dalam rangka memanfaatkan ini ya. Karena saya ini kan juga di pengawasan. Nah, di pengawasan. Ya, Pak, ya. Nah, ada sekitar 300-an titik industri yang ada di wilayah Demak itu ya. Nah, sama ini kan kita juga kalau dengan ada setelah belajar ini itu angan-angan saya ini harus saya buat peta pemetaan mapping gitu ya. Mapping industri ini titik koordinat ini punya dia limbahnya apa, titik penaatan IPA-nya berapa. Nah, ini kayaknya pengen buat satu project itu. Project.
supaya apa enggak kalau seperti ini kalau nggak dimanfaatkan pasti lupa, Pak. Betul, itu salah satu tujuan. Iya, harus sering latih lah. Dilatih. Ibarat ilmu itu kan bahasa. Betul. Ketika bahasa kita nggak gunakan pasti kita lupa. Lupa, Ya, betul itu. Ketika kita selalu gunakan bahasa kita nggak lupa. Betul. Orang Jawa Pak, tapi sekarang udah lupa bahasa ibu itu lupa karena udah lama banget di sana. Oke, ngomong-ngomong kopi dulu. Ayo. Seruput dulu lah. Mumpung paginya cerah, walaupun agak berasap ini kayaknya ya. Udah. Iya, kemarin itu cerah ya udah ya. Sekarang balik lagi. Memang kualitas. Nah, itu kan ini kualitas udara kita jelek sekali Bogor. Oke, siapa tadi? Terusin cerita. Kalau aku proyeknya nanti dari sini Pak, ya kita seperti Pak Saril bilang ya, di penataan itu kan kita pengawasan ya, mengawasi alurnya itu kan dari bidang perizinan itu ya masuk dulu. Yeah. Mereka ngeluarin perteknya, kemudian kita terakhir sekali nih. Iya. Terakhir sekali di bidang saya Pak. Jadi begitu ada kasus masalah, setelah itu masuknya ke kami untuk turun untuk mengawasi mereka. Gitu. Jadi kita buka lagi dokumen nih, benar enggak ini sih? Kalau misalnya ini kasusnya aduan masyarakatnya itu bahwa mereka itu dampaknya sampai jauh itu, kita kan bisa pakai titik ini, ilmu ini. Iya, betul. Jadi, karena baru ngaku ini ya, bahwa ternyata bisa dulu gimana caranya? Kalau kita dapat pengajuan misalnya dari swasta untuk membangun suatu industri, terus mereka masuk datanya itu seperti apa? Data yang mereka kirimkan, apakah petanya juga ada? Mereka mengajukan usulan gitu kan? Iya. Apakah mereka arsipnya atau dokumentasinya dilengkapi dengan peta juga itu atau gimana? Enggak. Kalau setahu saya itu biasanya Pak ya, industri itu mengajukan itu pakai konsultan Pak. Nah, konsultan oke lah. Konsultan, ya, pakai konsultan juga disertai dengan layout. Layout karena itu menjadi suatu keharusan. Karena kita juga harus tahu di sekitar pabrik atau industri itu ada sumber mata air kah, ada permukiman kah, atau ada sungai kah, atau badan air. Nah, jadi minimal kita itu mengerti peta yang disampaikan itu udah bener apa enggak. Nah, itu. Enggak saat itu Iya. sebelum ikut pelatihan nih. Kan blank nih, belum tahu. Iya. Bagaimana sekarang orang mengajukan data terus kita nggak bisa baca datanya gitu kan? Survei langsung, Pak. Oh, survei. Iya. Jadi dasarnya dengan survei langsung gitu ya. Survei lapang namanya. Gitu. Nah, jadi kita taunya ya melalui tinjau lapang langsung. Iya. Oh, dari situ aja, Kita bukan kan dari peta verifikasi ya. lapangan, Pak. Ya, langsung verifikasi lapangan, tapi tidak soal petanya sendiri masih nggak tahu lah itu gitu kan? Iya, kadang nggak ada sumbernya, Pak. Oh gitu. Iya. Benar atau tidak kita kan belum Nggak tahu. Nggak Nah, itu. Yang penting Ya, itu. di naskah mereka Oh, udah ada petanya. petanya dari mana nggak tahu gitu kan? Di googling aja Iya, tuh. iya. Ya, padahal kan sistematika kartografi peta kan ada SNI-nya, Pak. Iya, Kan? betul. Ada SNI-nya. Jadi kan nggak sembarangan. Betul. Peta seperti di Dora gitu ya nggak apa-apa. Di Dora Explorer. Nah, ini yang saya belum nanya sama Mas Beli. Iya, Pak. Sekarang angan-angan Mas Beli setelah selesai pelatihan ini. Rencana beli laptop, Pak. Oh, ya jelas kunci Iya. itu kunci. Kemarin Kunci. berjalan-jalan ke CCM, Oh, Pak, gitu. survei laptop. Iya. Laptop yang mendukung aplikasi Nah, AJIS mendukung gitu Dan lah. juga disesuaikan dengan Anggaran. Nah, itu kan dari laptop. Itu Iya. untuk kepentingan pribadi ya. Ini terkait dengan tugas dan fungsi di sana. Iya. Jadi saya punya angan-angan itu, Pak. Karena kan saya kan suka hal-hal yang berbau dengan air. Saya ingin memetakan sumber mata air yang ada di minimal di tempat kerja saya. Karena air itu lama-kelamaan itu berkurang, air Iya, tanah. Betul. Terkait konservasi ini. Iya, iya. Konservasi. Betul. Jadi Kita kan harus percuma, diamankan. iya. Kita percuma melakukan penanaman, rehabilitasi di hilir, tapi hulunya kita enggak. Nah, Bahkan betul. konservasi. Itu ide bagus itu. Nah, benar. Itu kan sebenarnya water scarcity ini udah problem dunia sebenarnya Betul, kan. Pak. Banyak negara yang sudah kekeringan gitu kan. Nah, dan itu sudah dari tahun 90-an sudah ada yang namanya apa namanya kalau dibilang seperti komunitas ya, komunitas tentang kelangkaan air gitu kan. Dunia lagi. Saya pernah bikin proposal mengajukan untuk ikut apa namanya kayak konferensinya ya.
Waktu itu di ACC tapi di sini nggak ada dananya, jadi nggak jadi. Padahal konsepnya udah diterima gitu sama mereka. Ya terkait gini, penguasaan mata air oleh swasta itu berbahaya, berbahaya itu. Gitu. Disedot terus. Disedot itu. Dan dia kamuflase, seakan-akan dia ngambil dari situ. Tapi sebenarnya dibikin sumur bor. Iya, Pak. Lebih dalam. Lebih dalam. Kasusnya tuh di Bogor, kalau di Bogor tuh ada daerah Cicurug namanya. Iya. Itu banyak mata saya nggak mau menyebutkan mereknya ya. Iya. Tapi itu eksploitasi airnya berlebihan sekali. Iya. Karena sebenarnya kalau sumber mata airnya itu nggak akan mencukupi gitu. Iya, Nah, jadi sekarang dengan kesadaran ini teman-teman ya, kan minimum kita bisa memprotek ya. Kalaupun mereka tetap ngotot ataupun kita memberi izin, tentu dengan izin yang lebih ketat, gitu kan itu. Karena air dan kekayaan alam ini kan sebenarnya harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan perusahaan gitu kan itu. Nah, itu. Konservasi air luar biasa. Luar biasa. Ya, Mas Edi juga di sana mungkin harusnya mulai menata itu, Mas. Harus. Sama Mas Afril juga. Jadi isu di Demak itu terkait sekarang ini kan isu land subsidence sama Land subsidence. ini Pak rob abrasi. Oh iya, sama dengan Jakarta kasusnya ya. Itu hampir sama. Makanya kemarin begitu dari ambil peta dari Indonesia. Ya. Ya, itu gitu loh. Kok garis pantainya ngeri gitu loh. Jadi ini pun juga nanti PR buat kita. Iya. Tangga selama ini saya itu kesulitannya mencari data peta katakanlah tahun 90 untuk dibandingkan dengan 2000 dengan 2010 2002 enggak kita akan bisa melihat ketika di overlay penurunannya seperti apa, betul. Sama dengan pergeseran pantainya gitu kan. itu sekarang udah masuk Jalan Pantura yang 4 tahun lalu ditinggikan 50 cm. Iya. Sekarang ini udah kerendam lagi. Gitu. Padahal baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Artinya peningkatan sampai konsumsi airnya itu kan kosong dalam, jadi hanya turun. Di samping juga rob itu ya. Kemudian didukung juga sama dampak perubahan iklim. Kita kan kalau dulu kan bulan-bulan berember itu kan mesti hujan. Iya. Kalau sekarang kan belum tentu, Pak. Iya. Iklim global juga ini yang berpengaruh juga. Itu kerasanya setelah iklim global terjadi kan. Hari ini udah masuk berpertama 1 September kan ini. Iya. Tapi kita belum dapat hujan. Belum dapat hujan. Suhu pun lebih tinggi dari biasanya kan itu. Iya. Lebih tinggi. Ya saya aja melihat jalan silo. Iya, Pak. Kemarin sebenarnya bertanya-tanya, ini silonya karena persoalan mata saya atau memang benar? Ternyata teman-teman yang normal juga matanya bilang memang silo sekarang itu. Panas. Makanya Pak Edi begitu sini kok nggak bisa lihat langit biru ya. Betul kan, lebih banyak abu-abu ya. Satu saat anak-anak itu ditanya langit warna apa? Abu-abu. lahir nggak pernah lihat langit itu biru. Iya, betul, makanya bisa di pemahaman mereka kalau ada pertanyaan langit warna apa? Abu-abu. Gitu. Ya bisa itu Pak, anak-anak TK gambar itu langit abu-abu. Betul. Gunung 2 ada jalan tengah abu-abu. Abu-abu semua. Jadi perhatian kita semua lah. Nah itu, ya itulah makanya. Ya mudah-mudahan kalau memang teman-teman merasa ilmu ini bermanfaat, sangat Pak. Sangat bermanfaat, dan terus terang ini sebuah ilmu yang boleh dibilang baru sih enggak sebenarnya ya. Hanya bagi Indonesia mungkin baru aware sekarang. Iya betul. Makanya di daerah pun masih kekurangan tenaga geospasial. Kalau harapan kami sih Pak, ada keberlanjutan ya. Kami kan baru dapat ilmu dasar nih. Untuk analisa yang sampai mendalam itu kami butuh level selanjutnya. Semoga ke depan Kementerian memperhatikan itu. Betul sekali. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Kalau mau invest tuh totalitas gitu kan. Ya, karena selama ini kan kalau Indonesia berpikiran SDM itu untuk dieksploitasi. Beda dengan negara lain ya. Kalau negara lain SDM itu investasi. Betul. Makanya banyak kasus kan berbalik kan. Dulu Malaysia pada sekolah ke sini, sekarang kita yang sekolah ke Malaysia. Itu satu bukti. Kalau Malaysia memang masalah investasi SDM itu luar biasa. Nah, kita berharap ya pemerintah juga mulai berpikir tentang bahwa jadikan SDM kita itu jadi
aset gitu kan, aset. Nah, dan aset ini kan harus terus dilatih, dipelihara gitu. Pengembangan kita, pengembangan diri kita. Iya. Apalagi sekarang ASN konsepnya kompetensi kan. Iya. Nah, kalau nggak punya ilmunya apa yang mau dibilang kompetensi gitu kan itu. Karir sekarang terkait kompetensi. Kompetensi betul. Nah, dan ini terus terang aja gini. Ini sebenarnya menjadi kompetensi pribadi kita. Iya. Ya. Ketika misalnya nih kita lepas dari pemerintahan itu kan kita jadi personal, ini bisa menjadi modal, modal untuk ya katakanlah kalau cuan-cuan istilahnya cuan lah gitu kan, itu karena banyak juga peserta dari sini yang sudah menunjukkan sukses story-nya ya, mereka cerita tentang bagaimana dia bisa mendapatkan uang walaupun dia status masih PNS, kan nyambi mah boleh, yang penting tidak mengganggu jam kerja kan itu. Ini kan profesi ya. Iya, ini profesi nggak bisa dihalangi gitu. Yang penting kita sadar kita sebagai ASN mengutamakan ASN-nya kan. Di luar jam kerja ya bebas aja kita itu. Nah, apalagi sekarang nih banyak freelance job yang online. Itu cuannya gede loh. Waduh. Kerjainnya dari manapun bisa, kapanpun bisa. Betul. Yang penting kita punya kompetensi. Nah, itu. Nah, ilmu ini bisa dijadikan dasar untuk membentuk kompetensi kita. Profesi baru. Makanya kan saya selalu bilang, jadikan ini rekan kita, partner kita dalam bekerja, dalam mencari nafkah gitu kan. Syukur-syukur itu menjadi saudara bagi kita. Aduh, ilmu ini menjadi saudara kita. Kita bergantung pada ilmu ini gitu kan. Dan terus terang kalau di pasaran umum, ilmu ini yang punya ilmu ini masih langka. Jadi kalau istilahnya ladang untuk mencari nafkahnya masih terbuka, benar ya. Hanya tinggal bagaimana kita membangun network kan. Karena tetap proses pertemanan. Link itu mutlak. Link itu mutlak. Ya Pak, makanya kemarin saya sudah promosi Pak. Project saya. Kan mainnya halus saja. Kalau dia buat cabang udah 20 cabang, Pak. Saya kalau Mas beli mampu misalnya menularkan ilmu ini ke yang lain, itu lebih kita juga appreciate, Mas. Karena kita sebagai lembaga yang authorized di bidang geospasial menyadari sepenuhnya nggak mungkin mendidik orang sekian banyak dalam satu tahun, keterbatasan ruang, keterbatasan tenaga kerja, anggaran juga gitu kan. Nah, dengan duta-duta inilah sebenarnya kita berharap ketok tular. Mas Afril ngajarin teman-temannya di sana gitu kan. Toh sekarang kan kalau sertifikat pelatihan sebenarnya tidak terlalu penting lagi. Yang dibutuhkan sertifikat kompetensi. Benar, Pak. Itu. Betul, Pak. Ya nanti kita bisa bikin itu Pak, alumni batch 4 ini kita bikin workshop Pak. Ya, gitu. Nanti kan cuan. Cuan juga bisa. Kita mah nggak usah munafik, tetap cuan gitu. Makan juga harus pakai duit. Narasumber sekarang kita 22 orang gitu. Narasumber. Calon jadi narasumber. Saya berharap itu, betul-betul berharap. Bayangkan target kita kan 16.000 16.000 tenaga geospasial. Seharusnya di Indonesia itu ada sekitar segitu minimum. Minimum. Artinya kan kalau itu berarti satu kabupaten atau satu kabupaten 5 atau 10 orang ya. Masih sedikit sekali faktanya di lapangan. Untuk satu kabupaten 5 orang. Pekerjaan yang begini harus membutuhkan detail yang luar biasa. Betul. Nah, makanya itu kalau teman-teman ini bisa menjadi duta kayak teman-teman kita lah yang sudah menjadi alumni sini di Aceh. Dia sudah bukan lagi yang diajar, dia jadi pengajar sekarang. Jadi pengajar di BPSDM-nya Aceh gitu kan. Iya. Ya lulusan sini juga. Dia kembangkan berarti. Dia kembangkan di sana gitu. Mantap lah itu Pak. Mantap. Iya. Nah, terkait lingkungan ya, memang betul tadi Mas Afril, Mas Beli juga Mas Edi juga bilang tadi. Betul ilmu tambahan, memang betul. Ya. Karena untuk analisis lingkungan itu ada satu metode yang bisa menggambarkan penyebaran. Ya. Nah, ini penyebaran ini nggak bisa dengan vektor aja. Vektor itu masih tidak real tidak. Nah, ada dengan data raster. Nah,
Yang itu perlu dipelajari itu di data raster ini. Nah, itu adanya di tingkat lanjut memang kalau di kita. Iya, nah, itulah Pak harapan kami setelah mendapatkan ilmu yang dasar ini. Kemudian hari dapat panggilan lagi untuk mendalami sampai di level selanjutnya. Analisis yang betul. Nah, sekarang kan gini, teman-teman udah tahu ini manfaatnya ya di tingkat dasar dan ternyata masih kurang. Mungkin usulan teman-teman ke pusat itu bisa menjadi rekaman mereka gitu catatan mereka. Kan gitu. ada evaluasi itu. Ada evaluasi ya betul. Karena ini hari terakhir Pak, kami minta izin mau beli oleh-oleh dulu Pak. Oh iya, betul. Jangan pulang ke daerah, mana tuh oleh-oleh ditanya. Betul sekali. Itulah dinamikanya pelatihan. Hari pertama dapat ilmu 90%, hari kedua turun 80%. Terus menerus sampai hari terakhir mungkin tinggal 20-30%, masih bersyukur itu ya. Yang diingat apa? Oleh-oleh. Itulah budaya yang harus dilestarikan. Ya, budaya harus dilestarikan. Rasanya itu gimana ya pulang dari luar kota enggak bawa sesuatu gitu. Betul sekali betul. Kita kayaknya gimana gitu ya, nyampe rumah. Aduh, ada yang kurang. Anak-anak nanya, mana oleh-olehnya? Nggak bawa. Mereka yang diincar bukan bapaknya oleh-olehnya gitu kan. Iya kan, gantungan kunci. Makanya dulu ada teman saya di waktu pelatihan di UGM ya, saya kan masuk pelatihan Puspik selama 9 bulan. Ada peserta dari Irian, dia dari Uncen ya, Universitas Cendrawasih. Som, yang kalau dia cerita nih, yang paling efektif bawa oleh-oleh apa Som? Nggak tahu sebenarnya. Kacang goreng. Kacang goreng. Begitu nyampe depan rumah, sebarin kacang goreng ke belakang, kita kekepan sama istri ya. Dia cerita gitu. Teknik itu ya? Iya teknik ya. Pak Edi bisa ditiru. Bisa ditiru Pak Edi. Kalau aku aman sih Pak. Aman ya. Anak pertama kan di Surabaya. Oh, udah gede-gede ya. Sekarang lebih banyak honeymoonnya Pak. Oh, gitu. Berdua aja. Oke deh ya. Makasih, Saya nggak Pak. mau menghalangi. Silakan teman-teman. Izin mau beli oleh-oleh dulu. Silakan. Ya. Oke Pak, makasih banyak. Ini kopinya nggak dia? Habisin dulu lah. Kasihan yang bikin kopi. Sayang banget nih. Ini kopi khas BIG. Ya, khas BIG betul. Oke, saya juga kayaknya masuk ruangan dulu. Oh iya. Oke, saya kan makasih nilai. Udah makasih loh Bapak. Makasih Pak. Sama-sama untuk ya. ilmu yang luar biasa. Amin. Oke, yuk. Oke Bapak.